Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa TV One yang diberkahi Allah SWT? Semoga kita semuanya baik-baik, sehat-sehat walafiat pada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat relevan dengan Ramadan dan program kita bersama, infak dan sedekah, ya, sebagai suatu konsep untuk ekonomi berbagi ini. Infak apa sih? Nafkah, yanfiqun. Infak, sedekah itu apa namanya sedekah? Nah, kok ada zakat, ada infak, ada sedekah? Bedanya apa itu? Ya, infak itu adalah nafkah. Saya sebagai seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak saya. Itu namanya infak, bukan zakat. Saya tidak boleh memberikan zakat saya kepada istri, anak, orang tua. Karena itu tidak boleh. Zakat itu ada mustahiknya 8 itu kan, asnafnya itu. Nah, untuk infak itu, contohnya ada anak-anak di Mesir tidak sanggup membayar SPP-nya karena terdampak pada Sumatera kemarin, anak-anak Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, itu kita lanjutkan beasiswa dari orang tuanya, itu infak dari orang tuanya, kita menggantikan. Boleh jadi itu sedekah, tapi juga bisa berfungsi sebagai infak buat mereka. Dari bapaknya ke anaknya di Mesir, itu namanya infak. Tapi dari saya yang tidak ada kaitan genealogisnya dengan mereka, hanya ikatan keimanan dan kebangsaan, saya berikan kepada mereka, itu bisa disebut infak dan juga bisa disebut dengan sedekah. Tapi bedanya sedekah itu biasanya temporary. Tapi kalau infak itu rutin. Kalau zakat itu rutin, tetapi itu ketentuannya lain. Perolehannya dari mana, ya, kemudian juga berapa, dan juga kepada siapa, itu zakat. Infak dan sedekah di luar zakat. Nah, kalau kita memberikan zakat kepada Basnas misalnya 2,5%, jangan hanya 2,5%, tambahin sedikit, kelebihan daripada zakat itu namanya sedekah. Zakat saya misalnya tahun ini 100 juta ya, maka jangan hanya 100 juta saya kasih ke Basnas, saya juga kasih misalnya 20 juta, 120 juta, itu adalah sedekah. Ya, yang disalurkan kepada asnaf 8 itu, itulah 100 juta, tapi yang 20 juta itu dipakai Basnas untuk macam-macam sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh undang-undang zakat itu sendiri. Infak sedekah ini sangat bagus untuk hal-hal yang sifatnya mendadak. Misalnya di Aceh ada yang perlu kita bantu di situ, ya, sangat terdampak, maka itu kita berikan sedekah kita, ya, karena zakat sudah tersalurkan oleh Basnas, sudah tersalurkan juga oleh diri kita sendiri, maka terserah Basnas. Orang-orang yang terdampak karena gempa itu termasuk asnaf. Ada orang miskin baru di situ. Itu kemiskinan natural yang pernah kita bahas, ya kan. Contohnya yang tidak masuk dalam bentuk distributif tadi, ada yang disebut dengan kurban. Kurban itu kan dagingnya kan kita nggak boleh makan semuanya. Kita kasih juga kepada tetangga, kepada umat Islam lain. Ada namanya akikah, 2 ekor laki-laki untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan. Jangan kita makan semuanya, tapi kita berikan kepada yang pantas untuk kita bantu. Ada namanya nazar. Nazar begini, kalau proyek saya nanti ini menang tender, ya, dan berhasil, saya akan kasih 10% untuk penyempurnaan pembangunan panti asuhan. Ternyata dia dapat dan dia untung, maka 10% yang pernah dijanjikan itu diberikan kepada mereka. Ada lagi contoh lain-lain, banyak sekali contoh. Jadi infak sedekah itu kalau ini hidup di tengah-tengah masyarakat kita, maka zakat tidak perlu disalurkan kepada mereka. Zakat itu bisa dipakai pembangunan semacam kebanggaan mercusuar dan fasilitas infrastruktur untuk penyelesaian umat ini. Biarkanlah dana umat yang menyelesaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dipersembahkan oleh